Hai kawan-kawan semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Martin Yosef Silaban, Putri Aryani, Putri Angelita Munte, dan Christine Lestari Sinaga akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang konsep dan nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Baik, kami akan memulainya. Hakikat menjadi seorang pemimpin. Ada 3 teori yang menyatakan penyebab seorang menjadi pemimpin. 1. Teori genetis. Disebutkan leader are born and not made. Seseorang menjadi pemimpin karena ia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Secara filosofis, pandangan ini tergolong pada pandangan fatalis. 2. Teori sosial. Inti ajarannya, leader are made and not born, jadi berlawanan dengan teori genetis, bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin bila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. 3. Teori ekologis. Sebagai reaksi dari kedua hal itu, bahwa seorang hanya berhasil menjadi pemimpin yang baik bila ia pada waktu kelahirannya menjadi bakat-bakat kepemimpinan. Bakat-bakat itu kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang dimilikinya. Teori-teori menjadi pemimpin yang baik. Menurut M.P. Gardner tahun 1987, karakteristik kepemimpinan itu 1. Vitalitas fisik dan stamina. Atribut ini sangat penting walaupun kebanyakan tidak dituntut dalam merekrut seorang pemimpin. Dikatakan penting karena ia misalnya masih harus mampu mengumpulkan orang untuk suatu rapat di malam hari setelah bekerja keras harian. Pemimpin perdebatan yang berlangsung selama berjam-jam, kadang sampai subuh atau mewakili organisasi di dalamnya. 2. Intelijensi. Kepandaian seseorang harus juga mencakup kemampuannya untuk menggabungkan data yang sulit, kompleks, dan data yang dipertanyakan dengan perakiraan intuitif untuk tiba pada pembuktian bahwa data itu benar. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk menghargai teman sekerjanya, bahkan juga untuk mereka yang menentang kebijaksanaannya. 3. Kemampuan menerima tanggung jawab. Ada orang yang mau menerima jabatan pemimpin tetapi tidak rela bertanggung jawab atas apa yang diperbuat organisasinya. Untuk mengelak, ia mempersalahkan semua bawahannya, memecat atau mengalih tugaskan mereka. Sungguh pun ada di antara tindakan mereka yang didasarkan atas perintah atau kebijaksanaan pemimpin. Lalu yang keempat, kompetensi penugasan. Seseorang pemimpin harus mampu melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Semua jenis pekerjaan, walaupun bukan ia yang mengerjakan, perlu diketahui seluk-beluknya, situasinya dan lingkungan tempat pekerjaan itu dilaksanakan. 5. Memahami kebutuhan orang lain. Pemimpin perlu mengetahui, memahami, dan memberikan perhatian pada kebutuhan, bawahan, dan orang-orang yang bekerja di sekitarnya, serta pihak-pihak luar yang berkepentingan dengan organisasinya. 6. Terampil berurusan dengan orang. Pokok ini berkaitan dengan intelijensi sah dan kemampuan memahami kebutuhan orang lain. 7. Ingin berhasil. Pemimpin harus mau memperoleh hasil yang lebih baik. Ia harus tahu apa yang hendak dicapai dan berkeinginan untuk mengejar sasaran itu. Kalau ia hanya mau memimpin tetapi tidak tertarik akan hasil usaha yang dikerjakan, maka ia tidak tepat disebut sebagai pemimpin. 8. Kemampuan memotivasi. Memberikan motivasi terhadap bawahan dan orang sekitar merupakan syarat bagi seorang pemimpin. Ia perlu mengetahui bagaimana menggerakkan orang, memperkuat keyakinan dari bawahan atau pengikutnya, dan berbagai hal lain. Pemimpin yang melayani. Kepemimpinan yang melayani terjadi apabila seorang pemimpin berusaha mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya dengan mencoba memberikan dan memfasilitasi kepentingan para pengikutnya. Ada beberapa karakteristik pemimpin yang melayani. 1. Memfokuskan diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pemimpin yang melayani harus mampu melihat kebutuhan orang lain, dalam hal ini adalah para pengikutnya. Ketika kita mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan pengikutnya, maka yakinlah semua pengikut akan berjalan sesuai dengan rel yang telah ditentukan, karena disitulah mereka mendapatkan zona. 2. Mengembangkan potensi pengikutnya. Pemimpin yang baik memiliki karakteristik yang mampu melihat akan talenta dan potensi yang dimiliki oleh pengikutnya. Organisasi atau lembaga yang bagus pastilah memiliki orang-orang yang hebat. 3. Memfasilitasi pendewasaan diri dan perkembangan pribadi untuk rekan kerja. Sebagai seorang leader, kita harus siap dengan pengetahuan yang 1-2 langkah ke depan, lebih jauh daripada pengikutnya.
Disitulah visi dan misi pribadi harus ada dan berani ditampilkan di depan umum. 4. Pendengar yang baik. Sejauh mana kita sebagai pemimpin mampu meluangkan waktu memahami dan mendengarkan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menjadi bukan hanya cuma mendengar tetapi juga memahami apa yang didengarkan. 5. Membangun sikap kekeluargaan. Pemimpin yang melayani harus memiliki karakteristik untuk membangun sikap kekeluargaan. Semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, bukan berlaku sikap yang dibentuk terhadap atasan dan bawahan, tapi menciptakan bawahan semua adalah rekan kerja, semua adalah keluarga. Menjadi pemimpin sejati. Kepemimpinan yang sejati tidaklah dianugerahkan oleh jabatan atau terbatas bagi para eksekutif. Kepemimpinan diperlihatkan lewat tindakan kita sehari-hari dan cara kita mempengaruhi kehidupan orang di sekeliling kita. Karakteristik yang dimiliki pemimpin sejati diantaranya 1. Bertindak dengan tujuan, bukannya dihambat oleh aktivitas tanpa konsep. 2. Peduli dan mampu mendengarkan orang lain. 3. Mencari cara mendorong orang berkontribusi dan berkembang, bukannya berfokus pada pencapaian pribadi saja. Keempat, menciptakan warisan berupa prestasi dan kontribusi dalam segala bidang yang mereka kerjakan. Pemimpin sejati selalu mengusung komitmen akan kesempurnaan dalam apapun yang ia kerjakan, baik di atas panggung maupun di balik layar. Kriteria utama pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mempunyai visi, strategi, dan kemampuan untuk menjelmakan visinya menjadi suatu kenyataan. Pemimpin yang sejati juga mendedikasikan energi mereka pada tugas-tugas penting yang dapat memenuhi kebutuhan pengikut mereka. Selain itu, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan tulus, sehingga semua perilakunya dilihat sebagai perilaku autentik yang dapat dipercaya oleh anggota komunitasnya. Hubungan kearifan lokal dengan kepemimpinan. Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Contoh-contoh kearifan lokal yang dimiliki Indonesia yang dapat memperkaya nilai-nilai kepemimpinan kita adalah yang pertama, ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkenal yakni Ing Rasa Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa, Tuturi Handayani, yang bermakna yang di depan memberi teladan, yang di tengah memberi semangat, dan yang di belakang memberi dorongan. Yang kedua, ajaran dalam Pustaka Hastadasa para Teming Prabu yang berisi ajaran 18 prinsip kepemimpinan. Menurut beberapa sumber, prinsip kepemimpinan ini diduga kuat pernah diterapkan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit tempo dulu. Yang ketiga, ajaran dalam serat Wedatama yang ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Manungkanegara 4. Inti dari ini adalah bahwa untuk memiliki martabat di tengah kehidupan, orang harus mampu meraih 3 hal, yakni kedudukan atau wirya, kekayaan atau arta, dan kepandaian atau winasis. Yang keempat, ajaran dalam Hasta Bharata. Menurut ajaran ini, seorang pemimpin harus bisa melakoni 8 perilaku yang disimbolkan dengan unsur alam, yakni yang pertama bumi, sifat murah hati, yang kedua dahana atau api, berani dan berwibawa, yang ketiga samudra, adil dan bijaksana, maruta atau angin, ada di mana-mana dengan dekat dengan rakyat, yang selanjutnya angkasa, punya hati dan pikiran yang luas, surya atau matahari, memberi energi kehidupan, candra atau bulan, lembut, kartika bintang, menjadi teladan dan pedoman. Yang kelima, ajaran dari etnis Minang, yaitu berupa konsep kepemimpinan, ditinggikan satu ranting, didahulukan satu langkah. Artinya, seorang pemimpin dihormati bukan karena bisa bertindak semaunya, sebab kalau sampai bertindak salah, ia akan dihujat habis-habisan. Selanjutnya, studi kasus penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kepemimpinan camat di kantor Kecamatan Tamalandra, Kota Makassar. Kepemimpinan camat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai meminggirkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada penerapan nilai alam pureng atau kejujuran dalam kepemimpinan camat. Misalnya masih ditemukan kasus ketidakjujuran tentang keberadaan camat di kantor kecamatan.
di mana ada orang yang bertanya tentang keberadaan camat, tetapi camat yang dikatakan tidak ada di tempat, padahal yang bersangkutan berada di tempat. Hal ini tentunya akan memengaruhi proses kepemimpinan yang ada dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat. Hal lain yang menjadi masalah dalam kepemimpinan camat adalah memudarnya nilai amacang atau kecendikiaan yang seharusnya melekat pada diri seorang pemimpin. Seperti pada kasus camat yang berkelahi dengan seorang dosen karena masalah hutang. Kasus ini mungkin menjadi sorotan masyarakat karena pejabat publik yang mempunyai masalah. Tentunya hal ini tidak balik bagi kepemimpinan yang ada, karena hal ini sangat tidak mencerminkan kepemimpinan yang cendekia dalam menyikapi suatu masalah. Selain itu, yang tak kalah penting yang menjadi masalah dari aspek dalam kepemimpinan camat mulai mengikisnya nilai reso atau usaha dalam diri pemimpin. Reso dalam bahasa Bugis berarti usaha atau tindakan yang dilakukan, di mana sekarang masih banyak kita jumpai camat dalam melaksanakan proses kepemimpinan yang ada hanya berbicara konsep dan janji-janji terhadap masyarakat, tetapi nihil dalam pelaksanaan dan usaha nyata yang dilakukan. Proses reduksi jati diri dalam prinsip yang tertuang pada nilai kepemimpinan dengan mulai memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada merupakan ancaman serius. Bila camat dalam melaksanakan proses kepemimpinannya memahami secara mendalam bagaimana seharusnya kepemimpinan dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal tersebut, nilai-nilai negatif yang berkaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan camat akan bisa diminimalisir. Kesimpulannya adalah, menjadi pemimpin pada hakikatnya tidak sulit, asal mengerti konsep-konsep kepemimpinan itu sendiri. Pemimpin yang baik minimal harus memiliki kriteria umum sebagai seorang pemimpin. Pada hakikatnya, kepemimpinan adalah melayani, karena kepemimpinan adalah pelayanan dan ketulusan. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memiliki sikap melayani dan ketulusan. Indonesia memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan nilai-nilai kepemimpinan yang baru. Demikian hasil presentasi kami pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami dalam menyampaikan materi tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.